Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan kedua hari ini, mekanisasi pertanian, kita masuk ke materi alat dan mesin pengolahan tanah. Nah, untuk materi ini, saya harapkan beberapa sudah ada yang membaca sebelumnya, apa sih pengolahan tanah itu, kemudian termasuk apa saja dalam kegiatan pengolahan tanah dan alat apa saja yang digunakan. Nah, ini kalau saya jelaskan sedikit, untuk pengolahan tanah, sebenarnya pengolahan tanah itu apa sih? Pengolahan tanah itu adalah kegiatan atau pekerjaan dalam penyiapan lahan. Nah, kenapa kok lahan itu harus disiapkan? Tujuannya ya untuk agar si lahan tadi siap untuk ditanami. Baik tanaman apapun yang ingin kalian tanam, mau tanaman semusim, tahunan, ataupun tanaman hortikultura. Nah, pengolahan tanah itu dibagi menjadi dua. Ada yang pengolahan tanah primer atau pertama, primer itu pertama, lalu ada yang sekunder. Sekunder itu kedua. Dalam artian, pengolahan primer dan sekunder itu menggunakan alat dan mesin yang berbeda. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya itu ada di tingkat kedalaman hasil olahan tanahnya. Contoh nih, pengolahan tanah pertama itu dia tanah yang digali itu jauh lebih dalam dibandingkan ketika pengolahan tanah kedua. Nah, tujuannya apa sih untuk pengolahan tanah ini? Selain untuk menciptakan lahan agar siap ditanami, itu juga kita menciptakan kondisi tanah yang paling sesuai dengan jenis tanamanmu dengan usaha seminimum mungkin. Nah, tadi ada berbagai macam jenis tanaman, ada tanaman hortikultura, tanaman semusim, tahunan, mungkin ada tanaman perkebunan yang tahunan tadi. Ini alat dan mesin yang digunakan itu berbeda, sehingga kita sesuaikan dengan jenis tanamannya dengan usaha kita yang seminimum mungkin. Jangan sampai kita menghabiskan tenaga kita untuk mengolah tanah saja. Nah, tujuan khususnya yang pertama menurut Kepner tahun 1972, itu macam-macam tujuan khususnya. Yang pertama untuk menyiapkan struktur tanah yang dibutuhkan untuk persemaian. Jadi nanti ada alat dan mesin pengolahan tanah khusus untuk penyemaian atau tempat tumbuh benih. Ada juga nanti untuk peningkatan kecepatan infiltrasi atau pengaliran air tanah sehingga akan mengurangi bahaya erosi. Lalu menghambat atau mematikan tumbuhan pengganggu atau gulma, lalu membenamkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas tanah sehingga si tanah tadi mati dan berubah menjadi pupuk, dan ini bagus untuk menambah kesuburan tanahnya. Lalu yang terakhir, ini membunuh serangga, lava-lava yang ada di dalam tanah, serta telur-telur serangganya melalui perubahan tempat tinggal. Nah, jadi umumnya serangga, lava, dan telur-telurnya ini itu berada di dalam tanah. Tetapi ketika kita mengolah tanah, keadaan tanah yang ada di bawah itu akan terbalik dan pindah ke atas permukaan tanah. Nah, pada saat berpindah tempat, si larva dan serangga ini tadi akan terkena sinar matahari sehingga dia akan mati. Karena pada umumnya serangga dan telur-telur ini dia lebih senang hidup di tempat yang lembab. Untuk pengolahan tanah, ini tidak hanya merupakan kegiatan untuk memproduksi hasil tanaman. Jadi maksudnya itu bukan hanya penyiapan lahannya saja, tapi juga sebenarnya pengolahan tanah itu juga penyiapan lahan untuk proses penyebaran benih, dalam kegiatan pemupukan juga termasuk kegiatan pengolahan tanah atau pengolahan lahan. Kemudian pada saat proses perlindungan tanaman seperti penyiangan gulma, kemudian pembunuhan hama dan penyakit,
sampai dengan panen itu juga termasuk dalam pengolahan lahan atau pengolahan tanah. Nah, keterkaitan ini sangat erat tujuannya dengan hasil yang kalian capai pada saat proses pengolahan tanah, itu nanti juga akan mempengaruhi hasil ketika kalian panen atau produk hasil akhirnya. Karena apa? Kalau tanah yang diolah itu tidak baik, maksudnya kandungan nutrisinya tidak baik, misalnya nih tanah tanah yang tandus itu kalau kalian ingin tanam tanaman tertentu, tetapi tidak dilakukan pengolahan, tidak dilakukan pemupukan. Nah, ini otomatis tanamanmu itu tidak akan tumbuh dengan baik sehingga hasilnya juga tidak akan baik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses tindak agronomi, nah ini ada hubungannya dengan agronomi tadi. Keberhasilan dalam proses tindak agronomi yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahannya itu dimulai dari proses awalnya itu adalah pengolahan tanah. Nah, alat dan mesin apa saja sih yang digunakan pada saat proses pengolahan tanah? Itu ada yang manual, jadi alat dan mesin diingat lah ya, alat itu adalah yang digerakkan secara manual, sementara mesin itu dia adalah yang penggeraknya. Nah, manual ini kalau alat yang digerakkan secara manual itu ada cangkul, kalau mau mengolah tanah itu ada cangkul, ada garpu, ada garicu, seperti garpu kalau garicu itu. Kemudian kalau menggunakan tenaga ternak itu bisa menggunakan sapi. Nah, jadi sapi atau kerbau. Alatnya apa? Alatnya adalah bajak. Nah, kalau tenaga manusia, manusia ini sebagai tenaganya, alatnya itu adalah cangkul, garu rumput, atau garicu. Nah, sementara kalau menggunakan tenaga ternak, ya bukan tenaga mesin, tapi tenaga ternak, ternak ini adalah tenaga penggeraknya, bajak ini adalah alatnya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mesin itu adalah tenaga penggeraknya. Manusia ini adalah tenaga penggerak, ternak tenaga penggerak, tetapi tenaga penggerak manual. Nah, kalau tenaga penggerak mesin, itu ada dua macam yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah traktor roda 4 dan traktor tangan. Traktor tangan ini biasa disebut sebagai hand traktor, HAND, tangan artinya bahasa Inggris ya. Nah, ini pada saat proses pengolahan tanah yang harus kalian ingat bahwasannya yang mengolah tanah itu adalah alatnya. Alatnya itu adalah bajak yang digerakkan oleh tenaga mesin berupa traktor. Jadi diingat traktor ini adalah tenaga penggerak. Sementara alatnya itu alat pengolahan tanahnya adalah bajak. Nah, pada pengolahan tanah pertama, yang digunakan itu adalah bajak. Bajaknya ada 3 macam, itu biasa yang digunakan itu ada 3 macam, itu yang pertama bajak singkal, kemudian ada bajak piring, ada bajak rotari. Nah, masing-masing bajak ini bisa menggunakan tenaga penggerak mesin, baik traktor roda 4 maupun traktor tangan. Jadi, penggunaannya nanti ini akan disesuaikan dengan kondisi lahan kalian. Nah, ini adalah contoh lahan yang belum mengalami pengolahan. Di sini bisa kalian lihat kalau yang sudah mati, yang sudah kuning-kuning seperti ini sisa-sisa gulma atau rerumputan yang nanti pada akhirnya bisa berubah menjadi pupuk atau nutrisi bagi tanaman. Sementara yang masih hijau-hijau ini masih bersifat gulma. Jadi ini kita sebelum ditanam ini harus diolah terlebih dahulu. Kecuali kalau lahanmu memang sudah memiliki nutrisi yang baik sehingga tidak perlu pengolahan. Tapi rata-rata lahan di Indonesia itu masih perlu dilakukan pengolahan karena kandungan nutrisinya yang masih kurang baik dan teksturnya yang kurang gembur serta masih banyaknya gulma yang tumbuh di lahan pertanian.
Nah, ini ada alat pengolahan tanahnya. Nah, jadi seperti diingat tadi bahwa yang digunakan untuk pengolahan tanah itu adalah alatnya. Alat pada pengolahan tanah ini ada tanah pertama dan tanah kedua. Kalau pengolahan tanah pertama itu tugasnya adalah untuk memotong, memecah, dan membalik tanah. Ini harus diingat. Jadi pengolahan tanah pertama itu si alatnya itu bertujuan untuk memotong, memecah, dan membalik tanah di lahan pertanian kalian. Nah, alat yang digunakan antara pengolahan tanah 1 dan 2 ini agak sedikit berbeda. Kalau alat pengolahan pertama itu namanya bajak, alat pengolahan tanah kedua itu disebut sebagai garu. Tipenya sama, jadi ada yang sama-sama piring, ini ada bajak piring. Kemudian ini ada bajak rotari, di sini juga ada garu rotari. Nah, kemudian yang membedakan apa? Sama-sama piring, sama-sama rotari misalnya. Yang membedakan diingat bahwasannya yang membedakan antara pengolahan tanah pertama dan kedua itu adalah tingkat kedalaman hasil olahan. Yang artinya si bajak itu mampu mencapai kedalaman lebih dalam dibandingkan dengan garu. Jadi kalau bajak-bajakan ini dia bisa mencapai 40 sampai 50 cm ke dalam tanah, sementara untuk garu dia hanya maksimal itu 1 sampai 5 cm ke dalam tanah. Bahkan ada yang cuma tidak tidak sampai masuk 1 cm ya, hanya 0, berapa gitu. Nah, ini kalau kalian lihat pada pengolahan tanah pertama yang menggunakan tenaga manual, sapi, kemudian menggunakan hand traktor, mesin traktor tapi traktor tangan. Kemudian ini ada yang menggunakan tenaga mesin tetapi traktor roda 4. Kalau kita lihat lagi, dalam pengolahan tanah pertama itu ada sistematika dan proses pengolahan tanah kalau kita menggunakan bajak ataupun menggunakan cangkul. Jadi sama aja sebenarnya. Mau pakai bajak, mau pakai cangkul, itu sistematikanya sama. Ada proses intake, kemudian ada main flow, dan ada output. Nah, proses intake ini itu ibaratnya seperti kalau kita pakai cangkul, kalian menancapkan cangkul kalian ke dalam tanah. Nah, pada saat mata cangkul menancap ke dalam tanah, kemudian si mata cangkul tadi ini memotong si tanahnya. Nah, ini disebut sebagai proses intake. Bagaimana dengan main flow? Ketika mata cangkul tadi menancap ke dalam tanah, lalu kalian geret cangkulnya, kalian tarik batang cangkul kalian, otomatis si mata cangkul ini akan bergerak di dalam tanah untuk mengambil keratan tanah tadi. Nah, maka proses itu disebut sebagai proses main flow. Ini terjadi selama tanah bergerak sepanjang bagian alat. Jadi semata cangkulnya itu bergerak menuju kalian. Kalau kalian tarik ya dia mengikuti arah gerak kalian. Itu namanya main flow. Sementara proses output, output itu adalah ketika kalian selesai mencangkul, kalian tarik, selesai menarik, itu kalian angkat cangkulnya. Kalian angkat cangkulnya, otomatis ada tanah yang nyangkut di bagian mata cangkul, itu disebut sebagai proses output. Nah, itu contoh sederhana jika menggunakan cangkul. Tapi kalau menggunakan bajak, nanti kita lihat seperti apa. Ada videonya nanti. Nah, kita masuk ke alat yang pertama, pengolahan tanah pertama, itu ada bajak singkal. Bajak singkal itu bentuknya seperti ini, bentuk seperti cangkul, hampir sama seperti cangkul, cuma dia agak miring sedikit ya. Nah, ini bajak singkal ini dapat digunakan pada bermacam-macam jenis tanah dan sangat baik untuk membalik tanah. Bisa mencapai kedalaman 30-40 cm, bahkan 50 cm tergantung kelebaran dari alatnya sendiri, kebesaran dari kapasitas si alatnya. Kalau bagian-bagiannya, jadi bajak ini ada bagian-bagiannya, bajak singkal.
Nah, ini kalau kalian lihat seperti ini agak membingungkan sebenarnya. Kalau kalian lihat seperti inilah. Nah, ini contohnya. Ini ada berbagai macam posisi dari bajak singkal ya. Jadi ini ada berbagai macam bagian-bagian dari bajak singkal. Ini kalau tampak depannya, ini kalau tampak sampingnya. Nah, kalau kita lihat di bagian-bagiannya, tampak depan ini ada yang disebut sebagai singkal. Jadi karena dinamakan bajak singkal karena ada singkalnya. Jadi singkalnya itu disebut bahasa Inggrisnya itu sebagai moldboard. Nah, jadi ada singkal yang pertama, kemudian ada share, pisau, di sini share. Kalau di bagian aslinya itu ini, share, pisau, pisau pemotong, di sini. Ini singkalnya, ini moldboardnya tadi. Lalu kita lihat lagi di bagian ketiga itu ada land side. Land side atau penahan samping itu ada di sini. Nah, kalau di bagian aslinya land side itu yang ini. Nah, tiga bagian ini ada moldboard, ada share, kemudian ada land side. Ini disebut sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai bottom atau bagian bawah dari si bajak yang berfungsi untuk memotong dan membalik tanah. Nah, ini nanti share berfungsi untuk memotong, kemudian nanti hasil potongan tanah itu akan terbawa ke atas dan terbalik pada saat si bajak bergerak dan mengikuti arah singkalnya, arah moldboardnya, lalu tanahnya akan terbalik. Nah, untuk bagian bottom, tiga bagian tadi ini ada moldboard, singkalnya, pisaunya, dan landside-nya. Ini disatukan dengan yang namanya frog. Nah, kalau di aslinya, frog itu ini. Ini ya, ada baut-bautnya ini disebut frog. Jadi frog ini menyatukan ketiga bagian dari landside, kemudian singkal, dan share. Ini kalau tampak depan, ini tampak sampingnya. Jadi sebenarnya ini terpisah ini. Ini pisaunya sendiri, singkalnya sendiri, ini juga sendiri ini bagiannya. Nah, tiga bagian ini disatukan dengan yang namanya frog. Kemudian unit ini kalau dihubungkan dengan rangka, frame, jadi frame itu rangka, dia melalui batang penarik yang disebut sebagai beam. Nah, jadi ada frame-nya, nanti ada frame-nya, kemudian ini frame itu rangkanya, jadi nanti dia ini menjadi satu disebut rangka, lalu ada batang penariknya yang disebut sebagai beam. Nanti beam ini yang akan dihubungkan dengan alat penyambung traktor. Nah, ini kita masuk ke bagian bajak singkal dan fungsinya. Kalau tadi ada bagian-bagiannya, maka ini ada fungsi dari bagian-bagian tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya si landside atau bahasa Indonesianya penahan samping, ini digabungkan dengan share, pisau, dan juga singkal atau moldboard yang digabungkan menjadi satu sebagai frog, disebut sebagai frog atau gabungannya tadi, lalu dijadikan satu dalam kerangka, dan ada bagian penariknya yang disebut sebagai beam. Nah, nanti bagian beam ini nanti bisa disatukan dengan traktor untuk tenaga penggeraknya, atau disatukan dengan sapi tadi sebagai tenaga penggerak manual. Nah, ini bisa dijadikan satu dengan sapi, diimplementasikan dengan sapi. Nah, di sini line side itu tujuannya untuk apa? Dia untuk menjaga kestabilan jalannya si bajak singkal. Jadi, ketika dipasang dengan traktor dan ditarik oleh mesin traktor, ini nanti biar hasil olahan tanahnya stabil dan bajaknya tetap stabil posisinya, maka si land side ini fungsinya adalah untuk menahan kestabilan bajak.
Nah, kemudian ada heel atau tumit. Tumit di sini itu ini, di bagian lensai tapi di bagian belakang. Jadi bagian belakang ini, tumit ini dia fungsinya untuk bagian yang paling sering bersinggungan dengan tanah, karena dia bagian paling dalam, paling bawah. Nah ini supaya dia tidak, karena terlalu sering bergesekan dengan permukaan tanah, supaya dia tidak cepat aus, maka dia menggunakan bahan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan bagian singkalnya. Lalu ada bagian pemotong, nah, atau coulter. Pemotong ini dia letaknya ada di depan. Coulter dan shear itu berbeda ya. Jadi kalau shear itu adalah bagian dari bajak singkal, jadi bagian dari bottom-nya tadi. Sementara coulter ini adalah alat tambahan yang dipasang di depan si bajak singkal. Coulter ini fungsinya untuk memotong rumput-rumput atau gulma-gulma yang ada di tanah. Jadi di atas permukaan tanah supaya si bajak singkalnya ini bisa lebih mudah untuk memotong tanah. Nah, hasil pembajakan, kalau kita bajak itu kan ada hasil pembajakan. Nah, hasil pembajakan ini disebut sebagai furrow. Jadi ketika bajak singkal ini memotong dan membalik tanah, akan terbentuk alur yang disebut dengan furrow. Jadi ini furrow disebut sebagai furrow, alurnya ini. Sementara untuk tanah yang diangkat oleh bajak yang dipotong tadi, tanah yang dipotong kemudian dibalik, itu disebut sebagai furrow slice atau potongan tanah atau keratan tanah. Jadi slice itu potongan, furrow itu hasil bajaknya tadi. Nah, ini dilemparkan ke bagian kanan, tergantung proses pemasangan. Tapi dia singkal itu dia miring ke kanan ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk bajak singkal itu dia tergantung dari proses kita membajak. Jadi, kalau kita melakukan proses pembajakan menggunakan traktor itu bolak-balik, jadi contoh nih, perhatikan kursor di layar, ketika kita melakukan perjalanan dari luar lahan ke dalam lahan, maka pada saat proses maju, si tanah tadi itu akan dibuang ke bagian kanan. Nah, furrow slice-nya dibuang ke bagian kanan. Tetapi ketika kita membalik, kita balik arah, si bagian yang tadinya di kanan sini, ketika balik arah kembali sini, otomatis dia pindah ke sebelah sini lemparannya. Nah, dilempar kembali, otomatis terjadi dua tumpukan. Tumpukan dari pada saat pergi dan tumpukan ketika pada saat kembali. Nah, tumpukan ini disebut sebagai back furrow. Back furrow, karena ada dua tumpukan. Sementara alur yang tidak terisi itu disebut sebagai dead furrow. Jadi, kalau kalian lihat ini, bolong-bolong ini disebut sebagai dead furrow atau bagian alur yang mati. Dead itu mati ya, tidak ada keratan tanahnya. Nah, sebelum kita masuk ke bajak piring, kita lihat dulu aplikasi dari penggunaan bajak singkal di lahan pertanian seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita perhatikan, ini adalah coulternya. Jadi bagian ini bentuknya rolling, yang bagian rolling. Tadi coulter ada dua macam, ada yang rolling, ada yang bentuk pisau. Nah, ini yang bagian rolling, ini tujuannya itu sebenarnya untuk membantu si bajak ini memotong-motong bagian rumputnya di depan sini. Nah, ini kalau kita lihat di belakangnya ini adalah bagian dari si frog tadi yang menyatukan. Kemudian di bawah sini ini ada heel atau tumitnya yang paling bersinggungan dengan si tanahnya. Nah, ini di sini kelihatan nggak ya? Oh, lanjut dulu. Nah, ini bagian beam-nya. Nah, jadi inilah beam ini nanti yang disatukan dengan si traktornya. Prosesnya hanya satu arah membaliknya ya. Jadi dia memotong, kemudian mengangkat tanah, memecah tanah, dan membalik tanah. Yang tadinya rumputnya ada di atas permukaan tanah,
kemudian tanah dibalik sehingga si rumputnya tenggelam. Nah, ketika rumput tenggelam, dia tidak terkena sinar matahari lagi, otomatis rumputnya akan mati, akarnya tercabut, dan dia bisa berubah menjadi pupuk dan menyuburkan tanah. Sementara si larva-larva tadi yang ada di dalam tanah ketika dibalik, nah bagiannya akhirnya dia terkena sinar matahari di sini dan kemudian bisa mati. Nah, ini hasil yang dibalik tadi ini disebut sebagai dengan furrow slice atau potongan tanah atau keratan tanah. Sementara yang di sini, yang bagian kosong ini disebut sebagai dengan furrow. Nah, ini dia satu arah ya, proses pembajakannya. Jadi dia tidak ada back furrow-nya, karena dia hanya satu arah. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan dengan berbagai macam jenis bajak. Nah, kalau kalian lihat dia ini beam-nya, kemudian ini tadi singkalnya, ini coulternya. Ini share-nya ada di bawah sini. Nah, ini furrow-nya, yang bolong ini furrow-nya, ini slice furrow-nya. Kita bisa lihat ini ada kedalaman yang dicapai oleh si bajak ini lebih dalam, ini dalam ya, termasuk dalam sekitar 30 sampai 40 cm ini, 30 sentian. Bahkan ada yang hanya 20 cm, tergantung dari si besar dari alatnya tadi, tergantung besarnya bajak tadi. Nah, kita tadi sudah lihat contoh dari pembajakan menggunakan bajak singkal. Jadi memang bajak singkal itu dia umumnya digunakan untuk berbagai macam jenis lahan dan hasil olahannya itu, si tanahnya itu dia bentuk bongkahan-bongkahan besar. Nah, kita masuk ke alat yang kedua, bajak yang kedua itu adalah bajak piring. Tadi sekilas kalau kalian lihat di video itu sudah ada contohnya sedikit tentang bajak piring yang piringan berputar. Jadi ini bajak piring disebut sebagai disc plow. Jadi disc itu piring, plow itu bajak. Nah, ini piringan yang ditarik pada batang penarik sehingga nanti dia bisa berputar piringnya. Nah, batang penarik ini disebut nanti sebagai bearing. Nah, jadi di sini nanti ini beam-nya, batang penariknya beam, digabung yang disebut sebagai bearing, penggabung antara si batang dengan si piringan. Nah, ini disebut sebagai disc atau piringannya, yang berfungsi untuk memotong, mengangkat, dan membalik tanah. Jadi bajak singkal dengan bajak piring itu fungsinya sama, memotong, memecah, mengangkat, dan membalik tanah. Nah, ini ada scraper. Jadi di sini ada scraper. Selain piringan ada scrapernya, alat tambahannya. Ini dia berfungsi untuk membuang atau membersihkan tanah yang nanti menempel pada piringannya. Jadi nanti tidak ada yang lengket-lengket di sini. Kalau ada tanah-tanah yang lengket, si scraper ini fungsinya untuk membersihkan lengketannya supaya dia tidak lengket di sini. Nah, nanti di depannya piringan itu ada bentuk seperti roda. Nanti kita lihat di video itu disebut sebagai roda pembantu yang mengatur agar si piringan bajak piringan ini tetap bisa lurus alur jalannya. Nah, kalau bajak piring ini contohnya seperti di lahan di fotonya. Dia ada beberapa keuntungan kalau menggunakan bajak piring. Yang pertama dapat digunakan di tanah yang keras, tanah yang kering juga bisa, tanah yang lengket, tanah yang berbatu, yang banyak akar-akarnya, dan juga tanah yang masih belum diolah sama sekali dan membutuhkan pengolahan yang dalam. Ini bisa menggunakan bajak piring. Nah, menghasilkan parit atau furrow yang tidak datar sehingga bagus untuk dilakukan penanaman langsung. Jadi bibit ya, bukan benih.
Kebutuhan tenaga ini tidak besar karena biasanya putaran piring ini dia hasil kerjanya itu dia lebih besar. Jadi maksudnya tuh hasil kerjanya itu tuh lebih baik. Nanti kita lihat di videonya seperti apa. Tetapi kerugiannya ketika kita pasang pada posisi tertentu, hasil pembalikannya ini dia berupa bongkahan yang jauh lebih besar, sehingga dia pada saat membalik itu dia tidak sempurna pembalikannya. Kalau pembalikan tidak sempurna ketika si rumput-rumput masih terkena sinar matahari, maka dia masih ada kemungkinan untuk tumbuh. Nah, lalu bekas pembajakan ini tidak terlalu rata karena permukaannya ini hasil pembajakan tadi tadi lebih besar ya bongkahannya. Dan hasil pengolahan tanah ini dalam bentuk pohon, namun untuk lahan yang dengan tingkat erosi tinggi, dia cocok. Kalau dia tingkat erosinya tinggi, kalau kita hasil bongkahannya besar-besar, itu dia dapat mengurangi bahaya erosi. Karena dia bongkahannya gede-gede tadi seperti ini. Tapi ini sebenarnya hasil bongkahan ini tergantung dari jenis tanah yang kita olah. Kalau jenis tanahnya itu bukan tanah gembur ya, seperti tanah di Indonesia itu yang di Kalimantan sini, di daerah Tanjung Selor, kalau ada yang pernah ke Tanah Kuning, itu tanahnya jenisnya itu tanah yang keras dan lengket dan tidak ada serasa-serasa, sehingga kalau dibalik itu dia bentuknya itu masih bongkahan seperti batu yang rapuh gitu, batu tapi besar-besar gitu, tanah yang besarnya seperti batu dan masih keras. Nah, ini kalau ditanamin langsung itu justru tidak bagus. Jadi perlu dilakukan pengolahan selanjutnya. Nanti ada pengolahan tanah sekunder. Tapi kalau tanah-tanah di luar negeri, itu umumnya tanahnya bersifat gembur, sehingga kalau menggunakan bajak piring, dia hasilnya bongkahannya tidak terlalu besar seperti ini. Nanti kita lihat di video. Nah, hasil penggunaan bajak ini menghasilkan juga furau, jadi ada slice-nya juga, ada furaunya juga, ada slice furaunya. Nah, ini furaunya, ini ada slice furaunya. Nanti kita lihat di video. Nah, ini berbagai macam jenis penggunaan. Ini tadi untuk roda roda penahannya, roda tambahannya, yang untuk menjaga kestabilan jalannya piringan bajak. Nah, kemudian ini bajak piring itu jarang digunakan hanya satu piringan, beda dengan bajak singkal. Kalau bajak singkal, dia satu aja biasanya sudah bisa dipakai, tapi kalau bajak piring itu jarang hanya pakai satu. Biasanya dia berentet seperti ini. Nah, ini oleh karena itu dia hasil pembajakannya itu lebih kapasitasnya lebih besar. Bisa luas lahan yang dibajak itu lebih luas dibandingkan dengan kalau bajak singkal tadi. Nah, waktu yang ditempuh juga jauh lebih singkat. Nah, kita lihat videonya. Kita lihat penggunaannya di lahan seperti apa. Nah, ini proses pemasangan. Jadi dipasang ke traktor. Kalau tidak disambungkan dengan traktor, bajak tidak dapat digunakan karena bajak itu hanya alatnya, tenaga penggeraknya itu traktor. Nah, ini ada roda keseimbangannya, roda penahan keseimbangan. Nah, pada saat pemasangan piring yang seperti ini, miring seperti ini, dia dilemparkan ke satu arah. Nah, ini furaunya, ini slice furaunya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di luar negeri, ini kebetulan di luar negeri, hasil dari pembajakan menggunakan si bajak piring, kalau di tanah kita, di jenis tanah kita yang bongkahannya batu-batu besar, bukan batu-batu besar sih, tanah-tanah yang bongkahan besar keras. Tapi kalau yang di luar negeri, ini karena tanahnya sudah bersifat gembur, dia ketika dibalik, dia bongkahannya tidak terlalu besar. Nah, ini kalau langsung ditanami sudah bisa sebenarnya, ditanami bibit. Tapi dia biasanya dilakukan pembajakan yang kedua. Kita lihat lagi.
Nah, ini di sini ini sebenarnya ini yang membantu untuk membersihkan keratan tanah tadi yang menempel pada si bajak piring, di piringannya. Tetapi karena ini adalah tanah yang jenisnya ini bukan tanah lengket, jadi dia tidak terlalu me menghalangi si piringan, maksudnya itu tidak terlalu menempel pada piringannya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa lihat perbedaan antara penggunaan bajak singkal dengan bajak piring, kemudian kita lanjutkan lagi ke bajak yang selanjutnya, itu adalah bajak rotari. Nah, jadi rotari itu bagaimana maksudnya? Maksud bajak rotari itu adalah pisau berputar. Jadi ada pisau yang nanti pada saat digerakkan oleh traktor, ada mesinnya sendiri, itu nanti dia bisa berputar. Nah, ini bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang dapat berputar. Dia berbeda dengan bajak piringan yang berputar karena ditarik traktor. Jadi kalau si bajak piring ini, dia bisa berputar kalau ada traktor atau si sapi yang menarik, tapi jarang ya ada sapi tenaga manual yang menarik bajak piring, biasanya pakai traktor, baik traktor roda 2 maupun roda 4. Nah, ini dia bisa berputar dan membajak ketika si traktor ini berjalan. Kalau dia tidak berjalan, ya dia diam seperti ini, tanah tidak akan terbajak. Tapi beda dengan bajak rotari. Nah, bajak rotari ini dia dia bisa bergerak pisau-pisaunya itu dengan mesinnya sendiri, gitu. Jadi, meskipun tanpa ini contohnya, nah ini, meskipun tanpa ditarik traktor, dia bisa berputar pisaunya. Tinggal kita tekan tombol, pisaunya berputar. Hanya saja kalau misalnya tadi tidak berjalan traktornya, dia tidak bergerak, otomatis lahannya yang dibajak cuma satu tempat aja, gitu. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, ini dia dipasang si pisau-pisau ini tadi dipasang pada suatu poros yang berputar. Jadi nanti ada bagian sumbunya ini tadi, ini nih, nih. Di bagian sini, ini nanti yang berputar, ini pisaunya. Nah, nanti ketika si ininya berputar, bagian porosnya ini berputar, otomatis pisaunya akan berputar. Jadi meskipun traktornya tidak jalan, ini tetap bisa berputar. Beda sama bajak piring. Nah, ini biasanya bajak rotari ini biasa ditemukan di lahan sawah untuk penanaman serealia, padi maupun malah apa padi sawah gitu ya maksudnya. Nah, di sini bagian-bagiannya itu ada pisau, kemudian ada sumbu rotarinya. Nah, di sini sumbunya. Kemudian ada roda pembantunya juga nanti. Dia tidak ini kebetulan tidak ada roda pembantu. Itu maksudnya untuk menjaga kestabilan dan pengatur kedalamannya juga. Lalu ada tutup pelindungnya di bagian luar untuk nanti di bagian luarnya nanti untuk menahan supaya tanahnya itu tidak terlempar kemana-mana. Nanti ada contoh di video. Nah, ini biasanya arah putaran rotari itu sejajar dengan permukaan tanah dan tegak lurus dengan permukaan tanah. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kita lihat di aplikasi di lahannya seperti apa. Nah, jadi ini penutupnya. Jadi dia biasanya memang umumnya ada penutupnya supaya karena dia berputar, biasanya tanahnya itu agak mercik-mercik kemana-mana. Beda sama yang bajak singkal sama bajak piring tadi, dia dilempar ke satu arah, tergantung posisi pemasangannya tadi, kemiringannya. Ketika miring ke kanan, condong ke kanan berapa derajat, itu dia melemparnya sesuai dengan arah condongannya. Tapi kalau si bajak rotari, itu dia dia mercik-mercik tanahnya, makanya dia pakai penutup. Nah, terlempar-lempar tanahnya ke segala arah.
Ini kalau tidak pakai penutup, maka dia tanahnya akan terlempar-lempar dan membahayakan bagi operator. Jadi kalau dilihat di sini, si bajak rotarinya itu adalah alat yang membajak tanah. Kemudian si traktor tangannya ini, hand traktornya ini adalah mesin penggeraknya, dan manusia ini adalah operatornya. Jadi ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya hanya ada bajaknya, tapi tidak ada traktornya, tidak ada tenaga penggeraknya, hanya ada manusianya, manusia tidak bisa membajak hanya menggunakan si bajak, beda sama cangkul. Nah, kemudian kalau hanya ada traktornya dan bajaknya, tapi tidak ada manusia operatornya, nah ini mereka tidak bisa berjalan. Jadi ini saling bergantung, tetap membutuhkan tenaga manusia. Hasil pembajakannya itu berupa bongkahan-bongkahan kecil seperti ini. Nah, ini sudah bisa langsung ditanami bibit. Bedakan ya antara bibit dan benih. Nah, ini bisa ditanami bibit langsung. Dan ini bisa dibentuk sebagai guludan atau seperti guludan itu seperti tumpukan yang kalau kalian mau nanam itu kan ada tumpukan itu seperti bentuk atap. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut dulu ke bajak yang selanjutnya. Itu ada bajak chisel. Nah, jadi yang keempat itu adalah bajak chisel atau bentuknya itu seperti pahat. Nah, jadi chisel itu pahat sebenarnya. Bajak chisel ini dia bentuknya seperti tajakan-tajakan, bentuknya seperti pahat. Kalau yang sering bertukang ada pahat gitu ya. Nah, kegunaannya ini untuk memecahkan tanah yang keras sampai kedalaman 18 inci atau sekitar 45 cm. Jadi ini dalam sekali. Dilengkapi dengan 2 buah roda nanti di kanan kirinya nanti biasanya. Ini untuk transportasi dan mengatur kedalaman pemecahan tanah. Nah, jarak antar tajak ini itu biasanya 2 sampai 5 cm dan dia tidak bisa membalik tanah. Beda dengan bajak yang 3 tadi. Bahkan bajak rotari pun dia melempar-lemparkan tanah itu tidak beraturan. Sementara kalau bajak chisel itu dia hanya memecahkan tanah, dia tidak membalik tanah. Nah, ini biasanya digunakan pada tahap paling awal sebelum menggunakan bajak yang misalnya mau pakai bajak piring gitu, mau pakai bajak piring tapi tanahnya terlalu keras untuk bajak piring misalnya. Nah, maka kita bisa gunakan bajak chisel terlebih dahulu. Kita lihat contohnya penggunaan bajak chisel. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini di depan. Nah, ini dia tingkat yang skalanya lebih besar. Jadi untuk lahan yang sangat luas, biasanya untuk skala industri. Ya, ini kalau kita lihat di sini, dia tidak membalik tanah, tetapi dia si chiselnya itu, mata chiselnya itu masuk ke dalam tanah sampai dengan kedalaman 45 cm. Ini dia membuka alur di dalam tanah. Nah, dia memecah tanah dari dalam permukaan tanah. Hasilnya tidak dibalik, jadi dia hanya pecah tanah-tanahnya itu. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ada tambahan di belakang. Ini nanti ini adalah garu, nanti kita bahas di pertemuan yang kedua. Yang selanjutnya maksudnya di alat pengolahan tanah kedua. Sekarang kita fokus ke bagian chiselnya dulu.
Nah, jadi nih kalau kalian lihat itu tanahnya terpecah-pecah ya. Nah nah itu tanahnya pecah kalau kalian perhatikan. Jadi ini bisa sangat cocok untuk lahan yang banyak gulmanya, yang perakaran gulmanya itu agak dalam di dalam tanah. Jadi ini bisa membantu untuk mengangkat dan memotong perakaran gulma di dalam tanah. Dan hasil dari pengolahan tanah menggunakan bajak chisel itu bisa langsung ditanami benih. Nah, jadi mau penyemaian langsung di lahan itu bisa. Jadi langsung biji, misalnya mau nanam jagung langsung di lahan seperti ini sudah bisa. Nah, kemudian itu tadi juga bisa disampirkan dengan bajak piring ya. Nah, nah ini bentuknya seperti piringan, apakah ini bajak ataukah garu? Nah, ini sebenarnya bukan bajak, tetapi ini adalah garu. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya dalam pengolahan tanah kedua. Jadi memang pada alat pengolahan tanah itu dia tidak hanya satu jenis alat yang bisa digunakan dalam satu kali kerja. Jadi dia bisa kombinasi dengan fungsi yang berbeda-beda. Nanti kalau kita lihat tadi si chisel tadi ini fungsinya untuk memecah tanah dari dalam permukaan tanah. Si garu piring nanti misalnya contohnya dia fungsinya untuk memotong perakaran yang ada di permukaan tanah. Kemudian si yang tadi bentuk seperti paku-paku yang di belakangnya tadi, itu tujuannya adalah untuk menggeret sisa-sisa akar-akar atau potongan-potongan gulma yang sudah terpotong gitu. Jadi lahannya itu sudah bersih. Nah, ini bisa dilakukan kombinasi tergantung dari kecanggihan alatnya sendiri dan kebutuhan di lahannya seperti apa. Nah, ini kita tidak perlu membajak lagi sebenarnya, maksudnya itu dalam artian tidak perlu kita lakukan pemecahan lagi menggunakan bajak piring misalnya atau menggunakan bajak singkal. Kalau di lahan yang seperti ini dengan kondisi lahan seperti ini menggunakan bajak chisel itu sudah cukup. Nah, ini yang roda penahan sampingnya tadi ya. Nah, ini kan traktornya. Nah, ini roda penahan sampingnya. Yang kecil-kecil roda kecil-kecilnya itu roda penahan samping. Nah, ini tingkat yang skala teknologinya sudah canggih. Dia menggunakan sistem integrasi pakai yang tadi tuh ada tombol-tombol secara otomatis tadi. Nah, ini roda-roda penahannya. Nah, ini seperti yang tadi ini garu paku, nanti kita bahas minggu depan. Kemudian kita lanjut dulu ke yang selanjutnya, yang terakhir, mengenai pola pembajakan. Nah, di sini kalau ini contohnya yang tadi bajak chisel, seperti ini. Bentuknya ini ada pegasnya. Nah, oh sorry, sebelum pola pola pembajakan kita masuk ke subsoil dulu, bajak subsoil. Jadi untuk bajak subsoil ini dia hampir sama dengan chisel, hanya saja dia lebih besar. Jadi bentukannya lebih besar dan dia kedalaman tanahnya itu lebih dalam dibandingkan dengan bajak chisel. Kalau yang tadi itu dia 18 inch atau 45 senti, yang ini itu dia 20 inch. Jadi 20 sampai 36 inch. 1 inch itu sekitar 2,54 senti. Nah, jadi dia ini bisa mencapai sampai dengan 60 cm ke dalam tanah. 1 meter ke dalam tanah juga bisa. Nah,
Ini tujuannya untuk memecah lapisan keras di dalam tanah atau untuk perbaikan drainase tanah. Jadi kalau ada lahan bekas, misalnya nih tanam sawit yang sudah kondisinya jelek sekali untuk proses drainase atau pengurangan tanah, untuk proses irigasi tanah dan lain sebagainya, ini bisa menggunakan bajak bajak subsoil. Nah, contoh penggunaannya kita lihat di lahan seperti apa. Untuk bajak subsoil, ini kita kasih agak cepat aja. Nah, ini hasilnya, dia tidak membalik tanah juga, tapi dia memecahkan tanah yang paling dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini hanya bagian atas alatnya aja yang kelihatan, saking dalamnya si alat itu masuk ke dalam tanah. Nah, nanti kalau kalian lihat pada saat diangkat, nah dia panjang sekali alatnya, kemudian ditancapkan sampai maksimal ke dalam tanah agar aliran air di dalam tanah itu bisa lancar. Nah, ini biasanya digunakan untuk menanam berbagai macam tanaman perkebunan atau tahunan karena membutuhkan perakaran yang jauh lebih dalam ke dalam tanah gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat juga pada saat proses pembajakan atau penggunaan traktor yang diimplementasikan dengan alat, ini ketika berbelok, bajaknya diangkat. Nah, untuk bajak apapun dan traktor apapun mau roda 2 ataupun roda 4, ketika melakukan pembelokan, dia diangkat bajaknya. Nanti ketika sudah pada posisi yang tepat, baru kemudian diturunkan kembali. Nah, jadi dia betul-betul memecah dan memotong sampai ke kedalaman 50 sentian ke dalamnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada pembalikan. Dia hanya memotong tanah dan pecah sendiri tanahnya. Jadi pola pembajakan itu ditentukan dari proses kita membajak mau searah atau dua arah atau mau muter-muter. Nah, itu tergantung dari kondisi lahan dan kebutuhan kita di lahan seperti apa. Ini contohnya untuk yang sirkuit, jadi yang berputar, maksudnya seperti obat nyamuk gitu ya ini ya. Jadi dimulai dari depan, dari luar lahan, kemudian nanti dia membajak, langsung belok ke sampai dengan masuk ke dalam. Berhentinya nanti di dalam sini. Nah, ini pola sirkuit, tapi jarang digunakan pola sirkuit ini. Kemudian ada yang pola headline atau satu arah ya. Kita sudah lihat tadi yang pakai bajak singkal, pola satu arah. Nah, jadi dia dari sini kemudian masuk ke sini, putar lagi ke sini. Jadi nah, ini mutar lagi sini, mutar terus nanti sampai ke akhir lahan. Nah, tapi ada juga yang dari sini, kemudian nanti mutar dari sini lagi. Nah, ini yang jelas kalau dia satu arah begini, ini disebut dengan pola satu arah. Hasilnya dia pembuangannya ke arah satu aja. Nah, kemudian ada yang gathering. Jadi gathering itu dimulai dari tengah lahan kemudian dia mutar sampai keluar. Jadi dia posisinya gini. Nah, ini ada contohnya kalau yang gathering saya kasih lihat sebentar. Pola gathering. Hmm,
Nah, ini. Nah, ini kita lihat pola gathering dengan menggunakan bajak singkal. Nah, ini proses pemasangan. Ini pisau pemotong ya, bukan bajak piring, ini pisau pemotong. Kolternya, ini kolternya. Nah, ini bajak singkalnya. Jadi kolternya tadi membantu untuk memotong-motong akar. Kemudian hasilnya ini terbalik ya, tanahnya. Nah, kalau pola pembajakannya kita lihat, nah, dia mulai di tengah, kemudian dia membajak pindah lagi ke sana. Nah, kembali sampai dengan habis lahannya. Nah, ini pola gathering. Nah, ini hasilnya. Jadi setiap kali belok, kok ini tidak terbajak karena dia setiap kali belok, kalau dia belum sampai ke lahannya, dia bajaknya diangkat. Nah, ini pengangkatan dan hasil belokan, kecepatan kerja itu dipengaruhi oleh si keterampilan operator. Jadi kalau operatornya tidak terampil, pekerjaan yang cepat itu bisa jadi lambat. Nanti misalnya beloknya offset misalnya atau enggak pada saat menurunkan bajak dia terlambat menurunkan bajak sehingga nanti bajak hasilnya itu pembajakan tidak rata. Nah, kalau ini kan rata semua ini. Lurus semua hasil pembajakannya. Nah, jadi ini semua tergantung dari keterampilan operator. Ini pajak singkal ya. Nah, itu. Dibalik, langsung dibalik. Jadi fungsinya si singkal tadi, nah ini proses intake-nya itu adalah ketika si bajak singkal masuk ke dalam tanah. Nah ini, sebentar contoh. Proses intake, nah, sorry. Begitu dia si bajak ini nyampe ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah, turun, set. Nah, ini proses intake. Nah, begitu dia berjalan, ini proses main flow. Nah, ini proses main flow berjalan. Proses main flow berjalan, nah hasilnya ini adalah proses output. Hasil dari keratan tanahnya itu adalah proses outputnya. Oke, kemudian yang paling terakhir sebelum diakhiri itu adalah pola casting. Nah, ini hampir sama dengan gathering, hanya saja dia dimulainya dari arah yang kebalikan. Nah, kemudian yang paling terakhir yang harus kalian jawab adalah kalau pada saat budidaya sawah menggunakan bajak rotari gitu, kenapa kok si petani harus melakukan pelumpuran atau membasahkan lahan sawahnya? Nah, ini tolong dijawab, kemudian nanti di dalam bentuk audio ya, dalam bentuk audio diupload ke Siakat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan didiskusikan di Siakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.